Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Bausoswono dengan NIM 143. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar. Apa sih administrasi kurikulum itu? Jadi, administrasi kurikulum merupakan salah satu elemen kunci dalam dunia pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan dasar, administrasi kurikulum menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan siswa, kebijakan pendidikan nasional, dan tantangan lokal yang dihadapi sekolah. Menurut Afrita 2020, kurikulum adalah sistem pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan institusional dalam lembaga pendidikan, dengan peran signifikan dalam menentukan mutu pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, proses administrasi kurikulum mencakup berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Kemudian, tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar. Tantangan dalam administrasi kurikulum mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa fasilitas tenaga pendidik yang kompeten maupun pendanaan yang memadai. Keterbatasan ini seringkali menghambat implementasi kurikulum sesuai dengan standar yang diharapkan. Apa saja sih tantangan pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar? Yang pertama, adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan kurikulum, terutama dalam kurikulum merdeka, sekolah membutuhkan sarana prasarana yang memadai, seperti fasilitas teknologi, ruang kelas yang kondusif, dan alat pembelajaran yang sesuai. Banyak sekolah dasar mengalami keterbatasan fasilitas ini, sehingga menyulitkan pelaksanaan administrasi kurikulum secara optimal. Contohnya, dalam sekolah di daerah pedesaan sering kali kekurangan perangkat komputer atau jaringan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan administrasi kurikulum digital. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu SDM guru yang belum optimal. Guru sebagai pelaksana utama kurikulum sering menghadapi tantangan karena kurangnya pemahaman mendalam tentang kurikulum baru, terutama dalam merancang perangkat pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Selain itu, keterampilan penggunaan teknologi untuk administrasi dan pembelajaran juga masih perlu ditingkatkan. Contohnya, guru di sekolah dasar belum mampu menyusun alur tujuan pembelajaran, atau yang bisa kita singkat dengan ATP, dari capaian pembelajaran CP yang sudah ditetapkan dalam kurikulum merdeka, sehingga administrasi perencanaan pembelajaran menjadi tidak efektif. Guru juga mengalami kesulitan dalam membuat instrumen asesmen yang variatif dan memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, tantangan yang ketiga yaitu kondisi siswa, orang tua, dan lingkungan. Keberagaman latar belakang siswa, dukungan orang tua, dan kondisi lingkungan sekolah juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum. Perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa memerlukan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih itu pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Jadi, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang mengakui dan merespon perbedaan individual setiap siswa dalam hal kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi setiap siswa dengan menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran. Contohnya, guru kesulitan mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar setiap siswa yang beragam, serta kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran di rumah. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu ketimpangan kebijakan dan dukungan pemerintah.
Terdapat ketimpangan dalam implementasi kebijakan kurikulum di berbagai daerah, terutama antara kota dan daerah terpencil. Dukungan pemerintah yang belum merata dalam hal pelatihan, pendanaan, dan pengawasan administrasi kurikulum menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak optimal. Jadi dalam pemerataan teknologi, kebijakan pemerintah itu belum merata ya teman-teman. Jadi di kota itu banyak sekali teknologi, sedangkan di daerah terpencil minim adanya teknologi. Contohnya, sekolah di daerah terpencil di Lampung menunjukkan kesiapan yang masih pada tahap awal karena keterbatasan dukungan dari fasilitas meskipun ada komitmen positif dari pihak sekolah. Selanjutnya, tantangan yang kelima yaitu kesulitan dalam pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran. Apa sih itu asesmen? Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi tentang proses dan hasil belajar seseorang, baik dalam konteks pendidikan maupun non-pendidikan, untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran atau kinerja seseorang telah dicapai dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pembelajaran atau kinerja tersebut. Kesulitannya dalam pelaksanaannya yaitu guru harus mampu menyesuaikan instrumen asesmen dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, serta memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, keterbatasan waktu, pemahaman, dan sumber daya menjadi kendala utama. Contohnya, guru di Kota Sintang mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan menggunakan teknologi untuk asesmen, serta minimnya pelatihan terkait asesmen kurikulum merdeka. Selanjutnya, strategi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar. Strategi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar adalah langkah-langkah atau pendekatan yang dirancang secara sistematis dan terukur untuk menghadapi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi kurikulum. Strategi ini bertujuan agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun strategi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama, pelatihan intensif dan pengembangan profesional guru. Apa sih itu pelatihan intensif? Jadi, pelatihan intensif adalah pelatihan yang dilakukan dengan fokus mendalam dan intens dalam waktu singkat. Guru perlu mengikuti pelatihan intensif secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran, menggunakan teknologi, serta melaksanakan pembelajaran berbasis proyek sesuai kurikulum merdeka. Pelatihan ini membantu guru mengatasi kesulitan dalam administrasi kurikulum dan asesmen pembelajaran. Contohnya, guru mengikuti workshop dan pelatihan daring terkait penyusunan alur tujuan pembelajaran dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu kepemimpinan sekolah yang mendukung dan manajemen perubahan yang efektif. Kepala sekolah harus memimpin dengan memberikan contoh, mengkomunikasikan visi perubahan, serta mendorong partisipasi aktif guru, siswa, dan orang tua. Manajemen perubahan yang meliputi komunikasi terbuka, pelatihan, dan pengelolaan konflik membantu mengurangi resistensi dan memperkuat integrasi kurikulum baru. Contohnya, kepala sekolah mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kendala dan solusi pelaksanaan kurikulum serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran inovatif. Dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu administrasi dan pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan kurikulum. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu administrasi pembelajaran dengan berbagai cara, meliputi aplikasi manajemen kelas seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau aplikasi LMS lainnya yang memungkinkan guru untuk mengelola tugas, nilai,
dan komunikasi dengan siswa secara online. Yang kedua, Sistem Informasi Teknologi atau yang disingkat dengan SIS. SIS dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data siswa, guru, staf, dan keuangan sekolah secara terpusat dan aman. Yang ketiga, aplikasi e-learning. Platform e-learning seperti Kuiper, Brainly, atau platform lain menyediakan akses ke materi pembelajaran online, video pembelajaran, dan berbagai fitur pendukung lainnya. Contohnya, guru membuat video pembelajaran interaktif dan menggunakan aplikasi asesmen online untuk memantau perkembangan siswa. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu dukungan infrastruktur dan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah dan dinas pendidikan perlu menyediakan fasilitas yang memadai, seperti akses internet, perangkat teknologi, dan sumber belajar yang cukup, serta memberikan dukungan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk mendukung guru dan sekolah dalam administrasi kurikulum. Contohnya, pemerintah menyediakan paket data internet gratis untuk guru dan siswa di daerah terpencil, serta distribusi buku dan modul pembelajaran terbaru. Kemudian, strategi yang kelima yaitu peningkatan sarana dan prasarana teknologi. Sekolah perlu meningkatkan akses dan fasilitas teknologi seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan media pembelajaran digital untuk mendukung administrasi kurikulum yang semakin berbasis digital. Pemerintah dan pihak terkait harus memberikan dukungan fasilitas yang merata. Contohnya, sekolah di daerah terpencil atau di pedesaan dibantu menyediakan akses internet dan perangkat digital sehingga guru dapat mengisi data administrasi dan melaksanakan asesmen online. Kemudian, strategi yang keenam yaitu kolaborasi dan komunikasi efektif antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Membangun komunikasi yang baik dan kolaborasi antara semua pihak terkait penting untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, mengatasi resistensi, dan meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran. Contohnya, sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk menjelaskan perubahan kurikulum dan mengajak mereka mendukung proses pembelajaran di rumah. Jadi, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, sekolah dasar dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Kesimpulannya dari materi yang saya bahas yaitu tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar meliputi beberapa aspek utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana seperti fasilitas teknologi dan ruang kelas yang memadai menjadi hambatan signifikan, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, sumber daya manusia, khususnya guru, masih belum optimal dalam memahami dan mengelola kurikulum baru, termasuk dalam menyusun perangkat pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Yang ketiga, keberagaman kondisi siswa, dukungan orang tua, dan lingkungan sekolah menuntut pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sulit diadministrasikan tanpa dukungan memadai. Yang keempat, terdapat ketimpangan kebijakan dan dukungan pemerintah antar daerah yang menyebabkan pelaksanaan kurikulum tidak merata dan kurang optimal di beberapa daerah. Secara keseluruhan, tantangan ini bersifat kompleks dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dasar. Tibalah kita di ujung presentasi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dalam materi kali ini dapat memberikan pemahaman tentang tantangan dalam pelaksanaan administrasi kurikulum di sekolah dasar dan strateginya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak ataupun mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.